Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Video ini dibuat oleh saya, yaitu Siti Nuraini, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Simak videonya sampai habis ya. Teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil? Ada yang tahu? Jika A habis membagi C dan B habis membagi C, yang berarti 0 adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Bilangan bulat C disebut kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan bulat tak 0 A dan B. Perlu diingat bahwa AB dan negatif AB adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, dan salah satunya adalah positif. Prinsip terurut sempurna mengatakan bahwa himpunan kelipatan persekutuan dari A dan B harus sebuah bilangan bulat terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B disebut KPK A, B. Di sini ada definisi KPK. Pertama, ada definisi 2.4. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis membagi M dan B habis membagi M. Selanjutnya ada definisi 2.5. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak 0 A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M dapat ditulis KPK A, B sama dengan M apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Yang kedua, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M dikali C. Nah, selain ada definisi-definisi tadi, KPK juga memiliki teorema-teorema. Teorema yang pertama yaitu, jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak 0, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu dapat ditulis A, KPK A, B habis membagi C. Selanjutnya ada teorema 2. Jika C-nya lebih besar dari 0, maka KPK C A, CB sama dengan C dikali KPK A, B. Selanjutnya ada teorema yang ketiga. Untuk suatu bilangan-bilangan bulat positif A dan B, KPK A, B sama dengan A dikali B, jika dan hanya jika FPB A, B-nya sama dengan 1. Selanjutnya ada teorema yang keempat. Untuk bilangan bulat positif A dan B berlaku FPB A, B dikali KPK A, B sama dengan A dikali B. Selanjutnya ada teorema yang kelima. Untuk bilangan bulat tidak 0, A dan B berlaku FPB A, B habis membagi KPK A, B. Selanjutnya yang terakhir yaitu teorema yang keenam. Untuk bilangan bulat positif tidak 0, A dan B berlaku KPK FPB dari A, B, B sama dengan B. Nah, selain definisi dan beberapa teorema tadi, KPK juga memiliki beberapa metode untuk menentukan KPK. Yang pertama ada metode irisan himpunan, yang kedua ada metode faktorisasi prima, yang ketiga ada algoritma Euclid, yang keempat ada pembagian dengan bilangan prima. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menentukan KPK menggunakan metode irisan himpunan. Metode irisan himpunan melibatkan pemilihan himpunan kelipatan positif dari bilangan pertama dan kedua. Pemilihan himpunan persekutuan kelipatan dari kedua bilangan tersebut
dan pemilihan bilangan terkecil dari himpunan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari P dan Q, di mana P, Q adalah anggota himpunan bilangan asli dengan bilangan terkecil yang dibagi oleh P dan Q dalam himpunan bilangan asli. Di sini ada contoh soal. Kita disuruh menentukan KPK dari bilangan 12 dan 18 menggunakan metode irisan himpunan. Gimana ya caranya? Langsung aja kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mencari kelipatan dari 12 dan 18. Kita tahu bahwa kelipatan 12 itu ada 12, 24, 36, 48, 60, 70, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 18 yang kita tahu ada 18, ada 36, ada 54, 72, 90, dan seterusnya. Nah, langkah kedua setelah kita mencari kelipatan dari 12 dan 18, kita memilih irisan dari kelipatan yang sudah disebutkan tadi. Nah, irisan di sini tuh artinya angka-angka yang sama di kedua himpunan. Di sini 36 ada di kelipatan 12 dan 18, ada 72, ada 108, dan seterusnya. Dari irisan tersebut, KPK-nya jadi 36. Kenapa 36? Karena 36 ini irisan dari 12 dan 18 yang terkecil. Jadilah itu KPK-nya. Selanjutnya, menentukan KPK dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menghitung KPK seringkali terlalu panjang, terutama ketika digunakan untuk menghitung KPK dari 3 atau lebih bilangan asli. Faktorisasi prima, metode lain yang mungkin lebih efisien untuk menghitung KPK dari beberapa bilangan, mengalihkan semua faktor, dan jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilih pangkat tertinggi. Langsung aja, di sini ada contoh soal. Kita disuruh menentukan KPK dari bilangan 256 dan 300 menggunakan metode faktorisasi prima. Gimana ya caranya? Yuk kita simak lagi. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, faktorisasi prima masing-masing bilangan. 256 sama dengan 2 pangkat 8. Sedangkan 300 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2. Langkah kedua, kita ambil semua faktor bilangan dengan pangkat terbesar. Kita pilih faktor 2, pilih 2 pangkat 8 karena 2 pangkat 8 lebih besar dari 2 pangkat 2. Terus yang kedua, kita pilih faktor 3, pilih yang 3 pangkat 1 karena hanya ada di 300. Selanjutnya kita pilih faktor 5, pilih 5 pangkat 2 karena hanya ada di 300. Langkah selanjutnya, kalikan semua faktor. 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 hasilnya 19.200. Inilah KPK-nya. Selanjutnya, kita menentukan KPK dengan menggunakan metode algoritma Euclid. Untuk menemukan KPK A, B dengan cara ini, kita menggunakan pengetahuan kita tentang algoritma Euclid untuk menentukan FPB A, B dan hubungan antara KPK dan FPB, yaitu FPB A, B. KPK A, B sama dengan AB untuk bilangan bulat positif A dan B. Metode ini sangat berguna untuk menentukan KPK dari dua bilangan A dan B yang tidak mudah ditemukan dengan faktorisasi prima. FPB A, B. Di sini ada contoh soal. Kita disuruh menentukan KPK dari bilangan 800 dan 300 menggunakan metode algoritma Euclid. Caranya, kita pilih angka terbesar. Tadi kan kita disuruh menemukan KPK dari 800 dan 300. 800 lebih besar dari 300, jadi kita pakai 800 di luar.
Jadi 800 sama dengan 300 dikali 2 kan 600. Supaya 800 kita tambahkan 200. Selanjutnya yang 300 ini kita tempatkan di depan dan yang 200 kita tempatkan di sini. 300 itu sama dengan 200 dikali 1 ditambah 100. Selanjutnya kita lakukan lagi. 200 itu sama dengan 100 dikali 2 ditambah 0. Jadi FPB-nya kan 100. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita kalikan bilangan yang ditanyakan, yaitu 800 dikali 300, dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya 100. Jadi, KPK-nya adalah 2400. Mudah bukan? Selanjutnya, yang keempat, menentukan KPK dengan menggunakan metode pembagian dengan bilangan prima. Metode ini adalah cara lain untuk menemukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari sejumlah bilangan asli. Ini dimulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberi pembagian. Dengan bilangan prima adalah cara lain untuk menemukan KPK dari sejumlah bilangan asli. Ini dimulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan, dan kemudian pembagian dilakukan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan satu. Selanjutnya, ada latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan untuk melatih dan mengasah kemampuan teman-teman dalam menentukan KPK. Di sini pertanyaan yang pertama, teman-teman disuruh menentukan KPK dari 1100 dan 900. Di sini teman-teman bebas menggunakan metode apapun yang tadi sudah disebutkan untuk menentukan KPK-nya. Nah, pertanyaan yang kedua itu teman-teman disuruh menentukan KPK dari 2900 dan 900. Di sini juga sama, teman-teman dibebaskan untuk memilih metode untuk menentukan KPK-nya. Baik, setelah tadi pembahasan materi kita tentang KPK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.